Benar Tuhan, Engkau sungguh sempurna di dalam rencana-Mu yang mulia atas hidup kami. Berterima kasih untuk kebaikan dan setia-Mu yang memungkinkan kami ada di tempat ini, datang dengan satu tujuan, kerinduan terdalam, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, berkatilah kami sekalian. Berkati pula waktu perenungan firman yang sebentar akan kami jalani bersama. Berkat Tuhan bagi kami sekalian ya Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Berterima kasih untuk peluang yang diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan materi Kapita Selekta pada sore hari ini terkait dengan tema besar yang kita gumuli selama satu semester yang sudah berjalan dan sebentar lagi kita akan menuntaskannya, menyelesaikan semester ini. Tentu ada banyak hal yang sudah kita dapatkan di dalam perenungan dan juga pembelajaran kita dari pemaparan-pemaparan yang sudah disampaikan oleh para hamba Tuhan, pembicara yang sudah ditugaskan untuk mengupas tuntas tema besar kita pada satu tahun ajaran ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kiranya dalam kurang lebih 30 menit ke depan saya bisa menuntaskannya. Ya, karena saya tahu sekarang ini saat-saat yang kritis, ya, paling tidak kan 3,5 babak bisa ikuti nanti gitu ya. Jadi maksud saya main bola, nonton bola gitu kan. Jadi supaya semua kita bisa mengarahkan perhatian kita kepada kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Baiklah, pada sore hari ini saya akan berbicara di bawah satu topik atau tema, yaitu panggilan misioner gereja bagi pembangunan bangsa. Panggilan misioner gereja bagi pembangunan bangsa. Kalau kita berbicara tentang peran dan fungsi kita sebagai anak atau bagian dari negeri ini, maka kita berbicara tentang tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk membangun bangsa ini, membangun negeri ini. Ya, kehadiran Bapak Ibu Saudara dan saya di lembaga ini pun merupakan bentuk dari kesadaran itu. Kita mau terlibat bersama dalam proses pembangunan bangsa, pembangunan negara, pembangunan masyarakat, dimanapun nanti Tuhan membawa dan menempatkan saudara dan saya ada. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya ingin membaca dua bagian dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama terambil dari 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kemudian dari Injil Matius 28 ayat 19 dan ayat yang ke-20. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia,
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kemudian Injil Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kebenaran firman Tuhan yang baru saja saya baca untuk kita merupakan dasar kuat bagi kita ketika berbicara tentang panggilan misioner gereja bagi pembangunan bangsa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, panggilan misioner gereja adalah hak istimewa yang dipercayakan Allah kepada kita, kepada setiap orang yang percaya kepadanya, yang juga disebut sebagai gerejanya yang am, untuk menjadi saksi-saksinya bagi dunia. Nah, di sini kita melihat bahwa panggilan misioner ini melekat pada setiap kita sebagai pengikut Kristus. Panggilan misioner ini diinisiasi. Kalau kita coba melihat apa yang ditegaskan oleh Alkitab, bahwa panggilan misioner gereja ini diinisiasi oleh Allah, dikerjakan oleh Dia dalam hidup umatnya, dan bermuara kepada satu hal, yaitu kemuliaan bagi dirinya. Sebagaimana ditegaskan di dalam Roma pasal 11 ayat 33 sampai ayat yang ke-36. Firman Tuhan berkata, "Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Kekasih Tuhan, oleh karena itu dari kebenaran firman Tuhan yang saya sudah bacakan tadi, menjelaskan kepada kita hakikat dari gereja sejati itu adalah misioner. Ya. Hakikat, sifat dari gereja sejati itu adalah misioner, bukan menjadi misioner. Ya. Tetapi adalah misioner. Nah, gereja dapat kita pahami dalam dua pemahaman dasar. Saudara-saudara sudah juga mempelajarinya dalam kelas tentunya. Bahwa pertama, gereja bisa kita lihat, kita pahami sebagai wadah, sebagai komunitas iman, atau disebut dengan gereja yang visible. Dan pada sisi yang kedua, gereja yang am, yakni gereja yang terdiri dari yang adalah orang-orang percaya dari segala abad, di segala tempat, sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan iman Kristiani yang selalu kita sebutkan di dalam ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Gereja itu memiliki status, dia memiliki identitas yang
sangat jelas. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 tadi. Sebagai bangsa yang terpilih, sebagai imamat yang rajani, sebagai bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya ia memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu, memanggil mereka keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, dalam hal ini, hakikat dan keunikan gereja itu dapat dipahami bagaikan dua sisi mata uang yang merupakan kesatuan yang utuh dalam membentuk nilainya yang hakiki. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja ada dan ditempatkan Allah di tengah-tengah dunia sebagai mandatarisnya. Ya, gereja adalah mandataris Allah dengan misi shalom yang dibebankan kepadanya, dipercayakan kepadanya untuk dibawa kepada segala ciptaannya. Karena itu, panggilan gereja itu haruslah dipahami sebagai panggilan yang utuh, panggilan holistik yang menyentuh ke dalam setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat atau kehidupan umat manusia. Gereja itu terpanggil ke dalam sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab untuk meneguhkan, untuk mengarahkan manusia yang terhilang kepada kebenaran yang memerdekakan itu. Kepadanya diberikan tanggung jawab, berperan untuk membangun dan mencerdaskan sesama, menjadi insan yang berdaya guna. Oleh karena itu, kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat harus berimplikasi, harus berdampak terhadap upaya mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan warga gereja itu sendiri. Kemudian padanya juga ada tanggung jawab untuk terlibat dalam membentuk tatanan kehidupan umat manusia secara global. Gereja terpanggil untuk berperan dalam tanggung jawab ini. Di tengah-tengah dunia yang terus berubah, yang kita sebut sebagai era digitalisasi ini, gereja harus berkiprah di sana. Ambil bagian, ambil peran dan tanggung jawab. Mengapa? Karena padanya ada tanggung jawab untuk terlibat membentuk tatanan kehidupan umat manusia secara global. Dan yang kemudian adalah bahwa gereja itu bertanggung jawab atas keberlangsungan alam serta lingkungan hidup di mana ia melayani. Oleh karena itu, teologi teologi lingkungan hidup, teologi ekologi ya. Teologi ekologi itu harus menjadi nafas gereja. Kita tahu bahwa isu yang saat ini dibahas menjadi isu yang sering dibicarakan pada tingkat lokal, tingkat nasional atau internasional, yaitu tentang lingkungan hidup. Gereja bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada warganya, untuk bertanggung jawab terhadap keberlangsungan alam semesta ini, keberlangsungan lingkungan hidup di mana gereja itu ada. Nah, ini ironis dengan apa yang kita lihat sekarang. Di beberapa kantong kekristenan malah kita mendengar kabar pengerusakan alam yang dilakukan secara naif, pengerusakan alam yang dilakukan secara
kontraproduktif, gitu ya, sehingga menyebabkan banjir, tanah longsor, bencana dan lain sebagainya. Nah, gereja terpanggil ya dalam panggilan misionernya untuk terlibat aktif dalam memberikan edukasi bagi masyarakat. Nah, untuk dapat melaksanakan panggilan misioner ini, maka gereja terlebih dahulu dia harus memastikan ia sehat. Ia siap untuk berkiprah guna memerankan setiap tanggung jawabnya bagi kemaslahatan umat manusia. Saya mengambil beberapa pokok pikiran dari dua tokoh, yang pertama John Calvin dan yang kedua dari Mark Dever, dari buku yang mereka tulis. Yang pertama, John Calvin menjelaskan bahwa kehidupan spiritualitas Kristen yang sehat itu ya, ditandai dengan 6 kebiasaan yang efektif. Nanti saudara bisa baca itu di dalam buku 10 pemikiran dari sejarah gereja, karya Mark Shaw itu. Ya. Ada 6 kebiasaan efektif yang menandakan kehidupan spiritualitas Kristen yang sehat. Yang pertama, Calvin menegaskan bahwa kebiasaan yang efektif dalam kehidupan spiritualitas Kristen, yang pertama adalah kebiasaan dalam kebergantungan pada kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Kebergantungan kepada kuasa dan pimpinan Roh Kudus ini membawa kita atau menghasilkan kesatuan yang utuh dengan Kristus. Ya. Dikatakan bahwa kesatuan ini menghasilkan apa yang disebut oleh Calvin sebagai mortifikasi, yaitu mematikan kehidupan lama, dan pada sisi lain bahwa kesatuan dan kebergantungan kepada pimpinan Roh Kudus itu akan adanya vivifikasi, ya, yaitu membangkitkan kehidupan baru, ya, membangkitkan kehidupan baru yang merupakan inti dari pertobatan sejati itu. Nah, kemudian yang kedua, kebiasaan yang kedua adalah kebiasaan dalam penyangkalan diri. Penyangkalan diri ini dikatakan menyebabkan adanya kesadaran diri akan kepemilikan mutlak atas hidup ini, yaitu kepemilikan Allah yang mutlak menguasai kehidupan kita. Bahwa kita bukanlah milik kita sendiri, sebaliknya kita adalah milik Allah. Sebagaimana yang kita bisa temukan juga di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kemudian kebiasaan yang ketiga adalah kebiasaan dalam kerelaan memikul salib. Bagi dunia, salib merupakan simbol kebodohan, simbol kekalahan, simbol kelemahan. Tetapi kita melihat bahwa memikul salib adalah senjata rahasia dalam memenangkan peperangan melawan tipu daya iblis. Dan dikatakan bahwa kerelaan memikul salib senantiasa mengarahkan kita ke dalam keserupaan dengan Kristus. Kemudian yang keempat, kebiasaan yang keempat yang ditegaskan oleh Calvin adalah kebiasaan yang terfokus kepada kekekalan, yang menjadi tujuan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kebiasaan terfokus kepada kekekalan ini berbicara tentang mengikut Kristus dengan mengarahkan pandangan kita sepenuhnya kepada
realitas surgawi yang harus menjadi hasrat eskatologis terbesar bagi sukacita dan pengharapan kita di masa kini. Ya. Nah, kemudian yang kelima, yaitu kebiasaan memanfaatkan kehidupan kini, hari ini, bagi kemuliaan Allah. Dikatakan bahwa dengan memanfaatkan kehidupan bagi kemuliaan Allah ini, kita harus pertama memastikan bahwa kita tidak terikat dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Ya. Sekalipun kita tetap menjalani hidup di dunia ini, tetapi tidak terikat dengan hal-hal yang bersifat keduniawian. Sehingga kita bisa senantiasa bersyukur atas segala sesuatu dalam segala kondisi. Dan pada akhirnya, menolong saudara dan saya bertanggung jawab atas hidup yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Kemudian, kebiasaan efektif yang keenam dalam kehidupan spiritualitas Kristen menurut Calvin, yaitu kebiasaan bertekun dalam membangun kehidupan doa. Ya. Membangun kehidupan doa sebagai sarana, sebagai latihan iman yang paling utama bagi kita. Dan kami berharap bahwa kehidupan doa ini adalah kebiasaan kita. Gitu ya. Jadi berdoa bukan hanya karena jadwal, tetapi berdoa itu merupakan kebiasaan, rutinitas bagi kita secara individu dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Nah, itu adalah 6 kebiasaan yang efektif terkait dengan kehidupan spiritualitas Kristen, sebagaimana yang ditegaskan oleh John Calvin dalam buku yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, pada sisi lain, gereja juga disebut sebagai komunitas iman. Kalau pertama tadi gereja sebagai individu, sebagai pribadi, sebagai orang percaya yang terhisap di dalam tubuh Kristus yang am itu. Sisi yang kedua dari gereja itu berbicara tentang komunitas iman. Komunitas iman yang diharapkan mampu memerankan tugas dan panggilannya. Apabila ia telah berproses menjadi gereja yang sehat dan kuat, menjadi komunitas yang sehat dan kuat. Mark Dever dalam bukunya 9 Tanda Gereja yang Sehat, dia menegaskan bahwa ada paling kurang 9 tanda dari gereja, komunitas iman yang sehat itu. Yang pertama, adanya pengajaran yang alkitabiah di dalam gereja. Ya. Alkitab firman Tuhan menegaskan, ketahuilah bahwa pada akhir zaman ada banyak orang yang lebih suka mencari guru-guru, ajaran-ajaran, pengajaran-pengajaran yang menyenangkan hati dan telinganya, memuaskan hati dan telinganya. Tapi Dever menegaskan bahwa tanda dari gereja yang sehat itu adalah bahwa gereja itu konsisten dalam pengajaran yang alkitabiah. Pengajaran yang bersumber dan menjadikan Alkitab sebagai pusat pemberitaan dan pengajaran. Bukan stand up komedi. Meskipun menyenangkan, mengasihkan gitu ya. Kalau yang berdiri di depan itu Mongol stres, maka semua orang yang mendengar bisa jadi stres juga, gitu kan? Ya. Saya berbicara kepada beberapa teman. Ya. Mereka membuat kegiatan-kegiatan rohani.
KKR-KKR yang menghimpun banyak orang, mencari dana yang besar untuk bisa menyelenggarakan kegiatan. Tetapi yang dihadirkan adalah Mongol stres. Ya. Jadi kita melihat bahwa tanda pertama dari gereja yang sehat, bahwa pengajaran yang disampaikan adalah pengajaran yang alkitabiah, pengajaran yang bersumber dan menjadikan Alkitab sebagai pusat pemberitaan dan pengajaran. Hati-hati. Ya. Ada banyak pergeseran-pergeseran nilai dalam pengajaran gereja hari ini. Kalau kita tidak peka, maka kita bisa cenderung mungkin masuk dalam kategori senang mendengarkan pengajaran-pengajaran yang menyenangkan telinga saja. Kemudian tanda yang kedua. Menurut Dever, tanda yang kedua dari gereja yang sehat itu adalah gereja itu memiliki dasar teologi yang alkitabiah. Kalau yang pertama tadi pengajarannya alkitabiah, yang kedua adalah dasar teologinya yang alkitabiah. Adanya pemahaman yang benar tentang Allah sebagai pencipta, Allah yang kudus, Allah yang setia, Allah yang mengasihi, Allah yang berdaulat penuh atas ciptaannya. Sekarang sudah banyak nilai-nilai pengajaran yang mulai diaborsi. Tidak lagi mengarahkan orang kepada Kristus, tetapi lebih kepada hal-hal yang menawarkan keuntungan dan lain sebagainya. Nah, kita melihat bahwa tanda yang kedua, bahwa gereja itu memiliki dasar teologi alkitabiah yang baik. Kemudian yang ketiga, tanda yang ketiga adalah sentralitas Injil sebagai pilar utama dan juga core bisnis dari gereja itu sendiri. Ya. Sentralitas Injil menjadi pilar utama dari gereja itu. Tanda yang keempat, menurut Dever, tanda yang keempat adalah mengalami konversi atau mengalami perubahan dari model, dari pengaruh yang lama menjadi atau masuk menjadi kepada model perubahan yang baru dan melayani. Ya. Gereja sering hanya melihat apakah hal itu menguntungkan dia. Ya. Jadi ini sudah menjadi rahasia umum. Gereja itu seperti perusahaan uang yang bisa menghasilkan keuntungan-keuntungan. Ya. Sehingga tidak heran ada banyak gereja yang didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Tetapi Dever menegaskan bahwa gereja yang sehat, dia telah mengalami perubahan konsep itu menjadi gereja yang melayani, gereja yang memberi, bukan gereja yang mencari keuntungan bagi dirinya. Kemudian yang kelima, tanda yang kelima adalah menjadi komunitas yang menginjil. Nah, ini dia. Gereja yang sehat, tanda yang kelima adalah bahwa gereja itu adalah komunitas yang menginjil, atau saya katakan ber-DNA amanat agung, gitu ya. Semua tahu tanggung jawabnya yang utama menjadi saksi-saksi Kristus. Kemudian yang keenam, memiliki pemahaman tentang tujuan bergereja dengan benar. Semua warganya, semua bagian dari gereja itu tahu apa yang menjadi tujuan utama mereka bergereja bergereja ada di dalam komunitas itu. Kemudian tanda yang ketujuh,
adalah mempraktikkan disiplin gereja sesuai dengan prinsip Alkitab. Ada banyak hari-hari ini kita melihat kebenaran-kebenaran Alkitabiah diaborsi dan mengadopsi nilai-nilai duniawi untuk membangun gereja. Sesuatu yang terbalik. Ya. Saya ingat tulisan Senjaya. Ya. Dia katakan bahwa gereja pada hari ini, atau para pemimpin pada hari ini, banyak yang dengan begitu mudah mengaborsi kebenaran itu. Tapi pada sisi lain, dengan cepat mengadopsi pola-pola dunia untuk melayani. Nah, ini adalah ancaman serius, tantangan yang menjadi awasan bagi kita sebagai pemimpin, sebagai hamba-hamba Tuhan. Kemudian yang kedelapan, tanda yang kedelapan adalah bahwa gereja yang sehat itu adalah gereja yang memuridkan. Hanya orang-orang yang telah dimuridkan dengan benar akan siap memuridkan. Ya. Oleh karena itu, Dever menegaskan, tanda yang kedelapan, gereja yang sehat adalah gereja yang memuridkan. Yang kesembilan atau tanda yang terakhir, dia katakan bahwa gereja yang sehat itu adalah gereja yang mempraktikkan kepemimpinan yang melayani dan memberdayakan. Ya. Kepemimpinan yang melayani, bukan dilayani. Kepemimpinan yang memberdayakan, kepemimpinan yang membesarkan, kepemimpinan yang mengangkat dan meneguhkan. Nah, ini adalah 9 tanda yang bisa kita lihat dari apa yang ditegaskan oleh Mark Dever di dalam bukunya 9 tanda gereja yang sehat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan uraian atau penjelasan di atas tadi, yang sudah saya sebutkan tadi, maka kita dapat menarik benang merah sebagai kesimpulan terkait dengan perenungan kita, pembahasan kita tentang panggilan misioner gereja bagi pembangunan bangsa ini. Yang pertama, bahwa gereja terpanggil untuk memberitakan kabar pembebasan di dalam Kristus itu sendiri. Itu harus menjadi nilai jual yang utama dan terutama. Yang menjadi tugas utama dari gereja adalah untuk terus memberitakan kabar pembebasan yang hanya didapatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan itu. Inilah inti dari gereja, yaitu menjadi saksi Kristus dalam segala kondisi yang ada. Kemudian yang kedua, bahwa gereja terpanggil untuk membangun manusia seutuhnya. Ya, sudah saya katakan tadi, kehadiran gereja dalam kaitan dengan panggilan misionernya di tengah-tengah masyarakat di mana dia berada. Ia harus hadir untuk membangun manusia seutuhnya. Kalau begitu, dia bukan hanya berbicara tentang umatnya, tapi dia juga berbicara melihat orang-orang yang ada di sekitar gereja itu, yang harus diberdayakan, yang harus dimanusiakan. Oleh karena itu, kehadiran gereja haruslah berdampak terhadap tatanan kehidupan masyarakat di mana dia ada, baik secara sosial, dari sisi ekonomi, dalam proses edukasi, dan juga dalam aspek hukum. Gereja harus hadir dalam panggilannya untuk membangun manusia seutuhnya. Yang ketiga, bahwa gereja terpanggil untuk melayani mereka yang termarginalkan. Mereka yang termarginalkan secara sosial. Bukan dihindari, tetapi harus dirangkul, harus dipeluk. Ya.
mereka yang termarginalkan secara ekonomi, dari sisi pendidikan, hukum, dan lain sebagainya. Kita sebagai gerejanya bertanggung jawab untuk terus mengasihi mereka, untuk terus memperdulikan mereka. Hari ini, kita masih terus mendengar informasi tentang penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Jawa Barat sana, di Cianjur. Ya, mari kita ambil peran. Apa saja yang bisa kita lakukan? Melalui komunitas kita di tempat ini, melalui komunitas gereja di mana Bapak Ibu Saudara melayani. Ambil peran, ambil bagian untuk terlibat dalam memberikan perhatian kepada mereka. Dan yang terakhir, bahwa gereja terpanggil untuk mengelola dan menata lingkungan hidup dengan penuh tanggung jawab. Gereja bertanggung jawab untuk memberikan edukasi bagi masyarakat dalam membangun perspektif dan tindakan yang benar serta bertanggung jawab dalam memelihara lingkungan hidup di mana dia ada. Bukan hadir menjadi perusak alam. Mulailah dengan hal-hal yang sederhana. Saya sangat-sangat kagum dengan supporter bola dari negara Jepang. Dalam setiap perhelatan Piala Dunia, ya, di mana tim Jepang itu hadir, mereka selalu meninggalkan kesan yang hebat. Karena kesadaran itu sudah menjadi budaya dalam kehidupan mereka. Ketika mereka selesai menonton tim kesayangan mereka, memberikan dukungan bagi tim Jepang, mereka akan menjadi kelompok yang terakhir keluar dari stadion. Mengapa? Karena mereka akan membersihkan sampah-sampah di stadion itu. Mereka mengumpulkan botol bekas, plastik-plastik, kotoran, kertas, dan sebagainya sebagai wujud dari tanggung jawab mereka untuk memelihara alam. Ketika saya membaca dan melihat hal tersebut, terpikir di dalam pikiran saya, bagaimana dengan gereja? Biasanya gereja ditinggal dalam kondisi yang kotor, bukan? Masuk bersih, pulang kotor. Dan diharapkan itu adalah tugas dari koster gereja, begitu ya? Ayo, ambil peran, sekecil apapun itu. Karena itu merupakan bagian dari panggilan misioner gereja dalam membangun bangsa ini. Ya. Saudara dan saya, para mahasiswa adalah pemimpin. Bukan calon pemimpin. Kalian adalah pemimpin-pemimpin hari ini. Yang sebentar akan pergi ke gereja-gereja. Ayo, ambil tanggung jawab misioner ini. Sampaikan ajaran-ajaran. Tunjukkan contoh dan teladan. Bahwa saudara dan saya sungguh memahami bahwa gereja itu terpanggil untuk mengelola dan menata lingkungan hidup dengan penuh tanggung jawab. Ya. Jadi kita mau mendengar alumni-alumni dari STT Jeffrey Jakarta itu menjadi motor penggerak penghijauan di daerah-daerah yang sudah mulai tandus. Bukan menjadi provokator untuk merusak alam dan lain sebagainya. Tapi kita akan mendengar bahwa alumni-alumni STT Jeffrey Jakarta menjadi tokoh sentral, tokoh penting dalam merawat lingkungan alam di mana dia berada. Karena itulah panggilan misioner
yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong saudara dan saya untuk bisa melakukan, mempraktikkan apa yang sudah kita dengarkan pada kesempatan ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk peluang kami bisa mendengarkan kebenaran-Mu terkait panggilan misioner gereja bagi kami, umat-Mu, untuk berperan aktif di dalam pembangunan bangsa, masyarakat, negara yang kami cintai. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab panggilan itu. Dimanapun Tuhan menempatkan kami ada dalam pelayanan, kami selalu hadir sebagai gereja-Mu yang bertanggung jawab, memberitakan Injil kepada banyak orang. Kami hadir untuk membangun sesama kami. Kami hadir di tengah-tengah lingkungan untuk memberdayakan, untuk melayani. Dan juga kami hadir untuk memberikan edukasi-edukasi yang baik dan benar kepada masyarakat akan tanggung jawab kami memelihara dan menjaga, melestarikan alam yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk peluang pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.